Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 883 sampai bab 884. Bab 883. Kenapa dia ada di sini lagi? Ah, Hu Sueyao berteriak. Ji Fei meninju pintu mobil di sebelahnya. Pintu mobil, yang semula terkunci dan sangat kokoh, terbang ke kejauhan dengan suara mendesing. Ji Fei memeluk Hu Sueyao dengan erat dan menginjak dasar mobil dengan kedua kakinya. Mobil yang terbang dengan cepat di kejauhan jatuh dengan cepat ke bawah di udara. Ji Fei dan Hu Sueyao sudah melesat seperti anak panah yang tajam. Saat itu, sudah terlambat bagi pengemudi untuk mengendalikan atau menghentikan mobilnya. Mobil tersebut menabrak pohon di depan dengan suara gemuruh. Kemudian seluruh sisi kanan depan mobil penyok sebagian besar. Sopirnya tewas di tempat. Hanya saja sampai kematiannya, dia tidak dapat mempercayainya. Namun inilah kebenarannya. Sebelum tubuh Ji Fei dan Hu Sueyao mendarat di udara, tiba-tiba terdengar serangkaian suara yang menusuk udara. Dari sudut matanya, Ji Fei melihat lusinan busur panah 3 manik mengeom ke arah mereka berdua. Jika ditembak, mereka akan terluka. Jika ketiganya ditembak, mereka akan meledak dan berubah menjadi pasta daging. Sueyao, pegang aku erat-erat. Ji Fei awalnya melingkarkan tangan kirinya di pinggang Hu Sueyao, tapi sekarang dia melepaskan kedua tangannya. Hu Sueyao merasa tubuhnya jatuh tiba-tiba, dan dia akan jatuh. Dia segera memeluk Ji Fei dengan erat, dan bahkan langsung melingkarkan kakinya di pinggang Ji Fei. Meskipun agak ambigu, setidaknya dia tidak terus jatuh. Ji Fei telah memanfaatkan kesempatan ini, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan cahaya keemasan tiba-tiba keluar, diikuti dengan suara dentang, dan panah-panah 3 manik membuat serangkaian suara di udara, dan kemudian ditembakkan ke segala arah. Mayat Ji Fei dan Hu Sueyao sudah menyentuh tanah. Ji Fei tiba-tiba memberikan kekuatan di pinggangnya. Hu Sueyao merasa seolah-olah ada benturan yang kuat di antara kedua kakinya dan tidak bisa menahan tangisnya yang pelan. Ji Fei tidak punya waktu untuk memperhatikan. Dia sudah memeluknya dan mendarat di tanah, lalu langsung memeluknya dan berlari ke dalam hutan dengan cepat. Di belakangnya, terdengar suara busur 3 manik yang terus-menerus mengenai pohon, dan bahkan ledakan. Dalam sekejap mata, kedua pria itu bergegas masuk ke dalam hutan. Hu Sueyao sedang berbaring di pelukan Ji Fei saat ini. Meskipun wajahnya yang cantik sedikit pucat, tidak ada rasa takut di matanya, dan bahkan ada tekad di wajahnya, seolah-olah dia memberitahu Ji Fei bahwa dia tidak ada takut. Ji Fei menurunkan Hu Sueyao dan merasakan sekelilingnya. Dia merasa lega karena tidak ada bahaya. Para pembunuh ini sebenarnya tidak menakutkan. Jika bukan karena terbang keluar dari mobil sekarang, akan sangat mudah bagi Ji Fei untuk membunuh mereka. Sekarang, bersembunyi di sini, Ji Fei merasa sangat malu dan bahkan sedikit tidak senang. Maafkan aku, itu semua karena aku membuatmu kesulitan. Mata Hu Sueyao sedikit merah dan dia menyalahkan dirinya sendiri. Ji Fei mengangkat tangannya dan mencubit hidung Hu Sueyao dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum, "Gadis bodoh, apa yang kamu bicarakan?" Hu Sueyao tersipu, dengan tatapan rumit di matanya. "Saudara Ji Fei, apakah aku menjadi bebanmu?" Mendengar teriakan ini, Ji Fei teringat akan Hu Sueyao yang diculik ketika dia masih kecil, dan tiba-tiba merasa bangga. Jangan bicara omong kosong, saudari Sueyao tidak akan pernah menjadi beban. Benar-benar, mata Hu Sueyao seperti air mancur, tapi wajahnya dipenuhi dengan senyuman bahagia. Ji Fei mengangguk, klik-klik. Saat ini,
suara kaki menginjak dedaunan dan dahan mati terdengar dari dalam hutan. Orang-orang dari Suzonglen mengejarnya. Hu Sueyao sangat waspada dan mendekati Ji Fei tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ji Fei mengangguk dan memberi isyarat padanya untuk berbaring di tanah, agar panah 3 manik tidak melukainya bahkan jika ditembakkan secara membabi buta. Hu Sueyao mengangguk. Ji Fei melepas jaketnya dan membentangkannya di bawahnya. Hu Sueyao berbaring di atasnya, mencium aroma jantan di tubuh Ji Fei, dan langsung dipenuhi dengan rasa aman yang kuat. Ji Fei telah mengambil segenggam ranting dan daun mati dari tanah, dan tiba-tiba melompat ke sisi kiri menjauhi Hu Sueyao. Suara gemeretak dedaunan terdengar, dan pembunuh yang bergegas masuk dari Suzonglen segera mengikuti suara tersebut dan menarik pelatuknya, menembakkan panah-panah ke arah Ji Fei. Cabang dan dedaunan mati di tangan Ji Fei juga terbang ke arah si pembunuh seperti anak panah tajam. Ding 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 ding, suara kedua belah pihak bertabrakan di udara terdengar, disusul dengan jeritan orang-orang yang tertembak dan terluka, serta suara kematian yang putus asa. Tubuh Ji Fei sudah bergegas ke depan. Tepat setelah gelombang serangan berakhir, pembunuh yang belum memasang kembali panah 3 manik hanya merasa matanya kabur, dan semua panah-panah jatuh dari tangannya dan jatuh ke tanah mati. Ji Fei mengurus lebih dari 20 orang yang datang hanya dalam sekejap mata. Banyak orang bahkan tidak tahu bagaimana mereka meninggal. Ji Fei mengambil 2 busur panah 3 manik, memasang panah-panah, dan kembali ke Hu Sueyao. Ketika Hu Sueyao melihat Ji Fei kembali, wajahnya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan dan dia segera bangkit. "Apakah kamu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa," Ji Fei berkata sambil tersenyum. Hu Sueyao menghela nafas panjang. "Ini semua salahku. Jika aku tidak datang menemui Chuzo Qiuye, hal ini tidak akan terjadi." Ji Fei menggelengkan kepalanya. "Ini tidak ada hubungannya dengan ini. Mereka ingin membunuh kita. Bahkan jika mereka tidak datang, mereka pasti akan membunuh kita." Melihat Ji Fei tidak menganggapnya serius, Hu Sueyao merasa lega. "Ayo pergi, aku akan mengajakmu melihat dedaunan musim gugur Chuzo." Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menarik Hu Sueyao. Hu Sueyao tidak menyangka Ji Fei masih dalam mood saat ini, jadi dia sangat gembira dan mengangguk bahagia. Kedua orang itu keluar dari hutan dan berjalan keluar. Saat dia berada di dalam mobil, Ji Fei melihat 4 karakter daun musim gugur Chuzo diukir di gunung di kejauhan. Faktanya, hal yang paling spektakuler dari dedaunan musim gugur Chuzo bukanlah perubahan warna dedaunan musim gugur, melainkan kecuraman dan ketajaman puncak gunung Chuzo. Ketika orang datang ke sini pada musim gugur, mereka akan merasakan perubahan hidup dan perasaan urgensi bahwa waktu sedang menunggu kita. Oleh karena itu, orang-orang datang ke sini setiap tahun bukan untuk melihat dedaunan musim gugur, melainkan untuk merasakan kehidupan. Setelah banyak orang melihatnya, mereka akan merasa seperti Cao Cao, seorang lelaki tua yang penakut dan ambisius. Di usia senjanya, sang martir penuh dengan ambisi dan emosi. Saat ini, jalan tersebut penuh dengan pejalan kaki. Sepertinya tidak ada yang tahu tentang fakta bahwa Ji Fei dan yang lainnya sedang diburu. Hu Sueyao memandangi tumpukan gunung di kejauhan, yang seperti anak tangga, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Bahaya yang baru saja terlupakan dalam pikirannya, dan matanya penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Ji Fei melihat penampilan imut Hu Sueyao dengan ekspresi kasih sayang di wajahnya. "Sueyao, mainkan saja sesukamu. Tidak ada orang di sini yang bisa menyakitimu." Saudara Ji Fei,
Bersamamu adalah saat yang paling membahagiakan bagiku. Hu Sueyao mengedipkan matanya yang besar dengan senyum bahagia di wajahnya. Ji Fei mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Namun sepertinya ada kerumitan yang tidak dapat dipahami di matanya saat dia melihat ke arah pegunungan di kejauhan. Bahkan bisa dikatakan sebagai perasaan perubahan hidup karena saya dikelilingi pegunungan hijau. Hu Sueyao sedang berjalan di depan dan dia berjalan di belakang. Mereka berdua baru saja berjalan agak jauh ketika tiba-tiba sesosok gadis kecil berlari ke arah mereka. Targetnya adalah Hu Sueyao. Ji Fei memandang gadis kecil itu dengan mata yang rumit. Kenapa dia ada di sini lagi? Bab 884 Wanita yang Bodoh. Siapa dia? Tentu saja itu Long Keer. Hanya saja Ji Fei merasa itu sungguh konyol. Teknik pengecilan tulang sudah terbukti tidak efektif, dan dia bisa mengetahuinya. Tapi gadis kecil ini masih menggunakannya lagi dan lagi. Kenapa menurutmu ini tidak lucu? Long Keer berlari menuju Hu Sueyao. Tetapi Ji Fei tidak memperhatikan karena dia tahu bahwa Long Keer adalah gadis yang baik dan tidak akan menyakiti Hu Sueyao. Dia hanya lebih memperhatikan sekelilingnya. Saya melihat sekeliling dan tidak menemukan musuh. Saat ini, ada banyak orang di kawasan pemandangan daun musim gugur Chuzhou, dan banyak kendaraan yang keluar masuk. Jika pembunuh di jalur Suzong ingin menggunakan panah 3 manik, lokasi ini tidak cocok. Jadi Ji Fei tahu tidak ada bahaya di sini. Berdebar. Long Keer yang sedang berlari sepertinya secara tidak sengaja jatuh ke tanah kurang dari 2 meter dari Hu Sueyao. Aduh, dia mengerang kesakitan. Adik perempuan, apa kabar? Hu Sueyao yang baik hati dengan cepat berlari menuju Long Keer. Tepat ketika dia mengulurkan tangan untuk membantunya, Ji Fei berlari lebih dulu dan meraih Hu Sueyao. Hu Sueyao terkejut, dan Ji Fei sudah menundukkan kepalanya untuk melihat Long Keer. Long Keer menatap Ji Fei dengan kilatan kemarahan di matanya, seolah dia sangat tidak senang dengan kedatangannya. Ji Fei berlutut dan mengangkat tangannya untuk menyentuh rambut Long Keer. Adik, apakah sakit jika kamu terjatuh? Ini seperti orang dewasa yang membelai bayi, dan ekspresi tangisan adik perempuannya penuh dengan tawa dan ejekan yang tak ada habisnya. Long Keer hampir mengeluarkan seteguk darah lama, dan diam-diam memarahi Ji Fei karena menjadi mesum. Aku menjadi lebih serius untuk berakting, tapi kejatuhanku tidaklah ringan sama sekali. Dia bahkan menggoda dirinya sendiri seperti ini. Wow, semakin Long Keer memikirkannya, dia menjadi semakin sedih, dan dia langsung menangis. Ji Fei melontarkan senyuman jahat di bibirnya, menatap Long Keer yang menangis, dan terus bertanya sambil tersenyum, "Berbaringlah di tanah. Apakah kamu mengalami gesekan perut?" Keer panjang, dia benar-benar ingin menggunakan bahasa kotor dan bangkit dan menikam Ji Fei 2 kali. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya, dan dia hampir kesal. Dia menatap tajam ke arah Ji Fei. Hu Sueyao tidak mengerti maksud Ji Fei dan masih ingin berbicara. Ji Fei merasa godaannya hampir berakhir, dan menyentuh wajah Long Keer. "Gadis kecil, karena kamu tidak ingin bangun, teruslah berbaring." Setelah mengatakan itu, Ji Fei berdiri dan meraih tangan Hu Sueyao untuk pergi. Long Keer sangat bingung dan sangat marah, brengsek. Dia mengutuk dengan marah, tiba-tiba melompat, dan bergegas menuju Ji Fei. Gerakannya cepat dan sudutnya tajam serta aneh. Hu Sueyao terkejut. Ji Fei langsung membuka tangannya dan memeluk Long Keer. Lalu dia menepuk punggungnya dengan lembut, dan Long Keer tidak bisa bergerak untuk sesaat. Ji Fei menoleh untuk melihat Hu Sueyao di sebelahnya, dan berkata sambil tersenyum, "Anak ini masih gadis gemuk jika kamu tidak melihatnya."
Hu Sugeyao tercengang. Rasanya beratnya lebih dari 100 pon saat saya memegangnya. Ji Fei, pergilah ke neraka. Berat badanku hanya lebih dari 80 kilogram. Oke. Long Qir tidak tahan lagi dan akhirnya mengutuk. Ah, Hu Sugeyao tertegun dan berseru sambil menatap Ji Fei. Siapa dia? Pembunuh, Ji Fei berkata dengan ringan. Apa? Hu Sugeyao segera berhenti dan melihat sekeliling, dengan ketakutan di wajahnya. Ji Fei tersenyum tenang. Ker, berapa banyak orang yang menyergap di dalam, apakah kamu ingin memancing kami masuk? Kir panjang, dia benar-benar ingin memahami kepala Ji Fei dan melihat bagaimana kepala Ji Fei tumbuh. Mengapa dia tahu begitu banyak, mengapa tidak ada rahasia sama sekali? Sergap cukup banyak orang untuk membunuhmu, Long Qir berkata dengan marah. Oke, dengan berlari seperti ini, bukankah kamu hanya ingin mengingatkanku untuk tidak masuk? Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya berharap kamu masuk dan dibunuh. Ketika Long Qir diberitahu yang sebenarnya, pipinya memerah dan kepanikan muncul di matanya. Dia tidak keluar untuk memancing Ji Fei, tapi keluar untuk memperingatkan Ji Fei. Dia hanya tidak menyangka Ji Fei akan menggodanya suatu saat dan menegaskannya di saat berikutnya, membuatnya sangat tertekan dan mudah tersinggung. Bahkan menunjukkan rasa malu seorang gadis, Hu Sugeyao tidak tahu bahwa Long Qir dapat mengecilkan tulangnya. Dia mengira Long Qir adalah seorang kurcaci. Dia menatap Ji Fei dengan hanya satu arti di matanya. Kakak Ji Fei memiliki selera yang sangat kuat. Wanita yang kulihat di sekitar Ji Fei sebelumnya kebanyakan bertubuh tinggi dan tinggi, apalagi berkaki panjang. Tapi kini dia malah jatuh cinta pada kurcaci. Dia memiliki harga diri yang rendah, karena aku tidak sebaik kurcaci. Tapi dia dengan cepat menekan pikiran acak ini dan dengan cepat meraih Ji Fei. Saudara Ji Fei, kami tidak ingin masuk. Memikirkan kengerian pembunuhan barusan, Hu Sugeyao lebih memilih untuk tidak melihat dedaunan musim gugur Chuzhou daripada membiarkan Ji Fei berada dalam bahaya. Ji Fei memandang Hu Sugeyao dan berkata dengan senyum percaya diri. Saudari Sugeyao, orang-orang di dalam itu seperti lalat dan nyamuk. Jika kamu tidak memusnahkan mereka, mereka tidak akan pernah berhenti menyerangmu. Hu Sugeyao terkejut dan menatap Ji Fei. Kita harus masuk dan membunuh mereka semua. Lalu mereka akan bersih. Dan kemudian kita bisa menikmati pemandangan indah dedaunan musim gugur Chuzhou dengan pikiran tenang. Ji Fei sudah memegang Long Qir, memegang tangan Hu Sugeyao, dan berjalan masuk. Ji Fei, idiot, mereka telah memasang banyak jebakan. Kali ini kuda Su, domba Su, dan kelinci Su semuanya ada di sini bersama-sama. Bagaimana kamu bisa bersiap? Ketika Long Qir melihat Ji Fei berjalan menuju Gunung Harimau, meskipun dia tahu ada harimau di gunung itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Hu Sugeyao sangat ketakutan hingga tubuhnya sedikit gemetar. Meskipun dia tidak tahu siapa orang itu, wajah pucat Long Qir memberitahunya bahwa lawannya sangat kuat. Saat dia hendak berbicara, Ji Fei meletakkan tangan kanannya di pinggangnya dan membawanya masuk. Adapun kata-kata Long Qir, dia sepertinya tidak mendengarnya. Long Qir cemas dan ingin berjuang. Tapi Ji Fei langsung menghentikannya. Ayo pergi, tidak peduli siapa kamu. Kamu akan mati hari ini. Nada suaranya tiba-tiba berubah dingin, membuat Long Qir menggigil bahkan saat dia bersandar pada Ji Fei. Ji Fei, kamu, Long Qir, aku akan menghancurkan seni bela dirimu hari ini. Ah, Long Qir berseru, kamu, kenapa? Kalau tidak, kamu akan dibunuh. Apa maksudnya? Perilakumu berulang kali akan membuat mereka meragukanmu dan menganggapmu sebagai pengkhianat. Qir panjang,
Terjadi kekacauan di dalam. Pada saat ini, dia menyadari bahwa karena dia peduli pada Ji Fei, dia berperilaku aneh berulang kali, dan bahkan menyentuh garis merah. Ada ekspresi rumit di wajahnya. Ji Fei mengabaikan reaksi Long Ke'er dan melanjutkan, Long Ke'er, jika kamu masih ingin dinonaktifkan di Suzong Eli, ini adalah satu-satunya pilihanmu. Atau kamu dapat keluar dari Suzong Eli dan pergi bersamaku. Kamu pilih bar. Long Qir terdiam. Ji Fei mempercepat langkahnya dan sudah berjalan menuju gunung berbentuk cekung di depannya. Wajah cantik Hu Sueyao memerah karena cemas. Tetapi sekarang dia dikendalikan oleh Ji Fei dan harus pergi. Dan dia bahkan tidak dapat berbicara. Saya ingin tinggal di Suzong Len. Long Qir berbisik. Ji Fei menghela nafas dalam hati. Sungguh wanita yang bodoh. Namun dia juga diliputi rasa bangga dalam sekejap. Aku datang. Teriakan nyaring bergema di pegunungan. Bersambung.